Oke guys, jadi seperti yang gue janjikan di community kemarin gue bikin voting siapa yang bakal menang, Trump atau Kamala. Ternyata si Trump yang menang. Oke, dan ini gue bakal kasih insight dari gue apa sih yang bakal berdampak bagi emiten-emiten kita dan juga sektornya apa saja ya. Jadi kalian bakal pengen tahu semua. Jadi sebelum itu selalu disclaimer on, ini bukan aja kan menjual atau membeli suatu saham. Untung rugi kalian tanggung sendiri. Oke, jadi gue bakal kasih insight dari gue yang sudah gue cari tahu apa saja sih yang bakal menjadi sektor-sektor yang menarik dan emiten-emitennya. Oke, cuma gue gak bakal ngomong belak-belakan sahamnya apa aja ya, karena bisa jadi benar atau salah. Oke, nah jadi seperti kita ketahui nih ya, AS ini kan udah pilpres dan Trump menang lagi ya. Oke, dan dia bakal menjadi presiden selanjutnya ya. Jadi apa sih yang bakal bisa membuat dia improve ya di sektor-sektornya yang bakal berdampak ke Indonesia? Yang pertama itu apa? Sektor pertambangan sama energi sih, itu udah pasti banget sih. Karena kenapa gini? Trump itu kan diperkirakan akan sangat mendukung ya energi, mendukung produksi ya energi fosil sih di AS gitu loh. Jadi dia tuh tapi dia mau minimalisir kayak apa ya bilang regulasi lingkungannya gitu orang bilang loh. Nah, jadi kan nanti berarti ekspor batu bara kan bakal banyak tuh ekspornya ya ke luar negeri. Dari sana itu kita bisa melihat bahwasannya nanti mungkin tambang-tambang ini bisa terbang lagi gitu loh. Nah, kalau kita ngomong kayak gitu ya, di sini juga ditulis bahwasannya ini bisa mendorong permintaan global terhadap batu bara dan minyak. Benar sekali. Yang menguntungkan itu dari Indonesia, karena ingat Indonesia itu salah satu tambang batu bara terbesar di dunia. Banyak banget tambangnya di mana-mana gitu loh. Indonesia itu sumber daya alamnya banyak banget. Dan ini berpotensi untuk memberikan kita cuan besar di beberapa emiten-emiten tertentu. Oke, energi dan pertambangan. Ini udah pasti di batu bara. Udah nggak ada lain lagi. Kalau kita ngomong ya, energi terbarukan ya, ini kita masih belum tahu nih, energi terbarukan ini bagaimana. Sepak terjang di luar negeri juga masih belum terlalu banyak. Yang paling hype itu kayak cuma di negara kita doang soal energi terbarukan. Itu mungkin karena untuk menggerakkan beberapa harga saham tertentu. Tapi kalau gue lihat kita secara realistisnya, bahwasannya batu bara itu masih sangat diperlukan. Karena kalian coba lihat ya, di luar negeri itu kayak AS, itu kan dingin, ada musim dingin gitu loh. Jadi penghangatnya apa? Mereka itu butuh namanya batu bara gitu loh guys. Batu bara untuk menghangatkan, ya mungkin menghangatkan ya siapa aja lah ya, kayak musim dingin gitu loh ya. Kalau misalkan kalian jomblo mah ya menghangatkan diri sendiri kali ya. Oke, jadi saham-saham yang bisa dapat untungnya apa? Banyak. Adaro mungkin Adaro waktu dia masih jadi masih termal ya. Batu bara termal ya. Cuma kan sekarang Adaro udah spin off. Jadi Adaro ini memang dia punya prospek udah berubah banget sih. Gue udah pernah bahas di video sebelumnya, prospek itu udah berubah banget ya. Nah, mungkin PTBA ya, terus ITMG ya salah satunya ya, mungkin dan lain sebagainya masih banyak. Oke, kalian bisa ngecek coba di laporan keuangannya di mana yang ekspor paling besar di AS, mungkin kemungkinan besar itulah saham yang bakal bisa moncer di bawah kepemimpinan dia. Oke, next kita ada namanya pertanian sama komoditas. Nah, pertanian dan komoditas ini apa saja sih yang bisa kita lihat? Gua secara pribadi, gua itu tertarik banget sama namanya kelapa sawit. Kelapa sawit itu adalah agriculture dan juga komoditas. Kelapa sawit itu banyak loh manfaatnya gitu loh. Bukan saja cuma untuk goreng makanan ya. Kok kalian mah suka gorengan mah bukan gorengan saham doang, gorengan biasa juga kalian makanin gitu loh. Nah, kenapa gue bilang kenapa kelapa sawit ya? Jadi kayak gini. Trump itu kemungkinan bakal ngembaliin tarif perdagangan gitu loh, yang udah tinggi sih, yang udah tinggi terhadap Cina gitu loh. Jadi kalau kita ngomong ya, ini bisa menguntungkan untuk eksportir komoditas di Indonesia. Benar sekali. Jadi seperti sawit, karet, banyak lah guys. Nah kalau kita lihat lagi, karena kemungkinan Cina mencari alternatif pasokan dari negara-negara di luar AS, bener. Jadi dia tuh bisa mencari alternatif lain di luar AS gitu loh. Nah, berarti kan otomatis emiten di Indonesia tuh kayak banyak lah ya, seperti kita ngomong apa yang kelapa sawit, ada Ali, terus ada Segro, terus ada Semar, ada ANJT apalagi itu the best ESG company ever dan punya penghargaan. Itu bagus banget ya. Dan
Oke, dan masih banyak lain sebagainya. Ada DSNG, dan seperti kita ketahui, kuartal 3 itu bagus banget laporan keuangannya. Dan sangat menarik ya, di bawah kepemimpinan Trump, apakah kelapa sawit ini bisa jadi kita punya primadona gitu loh. Kenapa? Karena kita juga lagi fokus untuk ekspor gitu loh. Jadi kita tuh kan di bawah kepemimpinan baru ya, jadi kita tuh bakal fokusnya lebih ke sana gitu loh. Ekspor itu banyak nanti kita, karena kita punya komoditas juga banyak banget. Ingat, kita tuh sumber daya alam ya, salah satu yang terbesar di dunia. Oke guys, jadi kelapa sawit, jadi sektor-sektor saham kelapa sawit bisa dipantau, karena juga masih pada murah semua tuh, dan belum manggung pastinya. Nanti coba kita lihat ya, oke? Jadi potensinya itu bisa lebih besar daripada dari Cina sih, kita sih. Jadi semua bakal mungkin diambil dari Indonesia. We never know. Kita bakal lihat kejutannya. Terus next ada apa lagi? Konstruksi sama infrastruktur. Oke, jadi ini kalau menurut gua ya, kemungkinan sih Trump bakal mendorong infrastruktur domestik sih di AS sih. Jadi dampaknya apa secara langsung dari Indonesia itu ada. Jadi bahan-bahan baku seperti semen. We never know man. Semen, baja, yang pokoknya berkaitan dengan namanya infrastruktur. Kalau Trump benar-benar banyak infrastruktur dan dia genjot di sana sekarang, dan mungkin dia mau dapat permintaan dari kita juga bisa loh. Kita penghasil baja, kita semen juga. Jadi saham-saham seperti itu bisa yang benar-benar komoditas mentah, ada orang bilang gitu loh, untuk infrastruktur. Fokusnya ke sana sih. Jadi bukan pembangunannya ya, ke bahan-bahan mentahnya. Menarik juga sih kalau misalnya benar-benar semen kita bisa kita ekspor banyak ke luar negeri, terutama ke AS, itu bakal sangat-sangat ciamik sih, gue bilang sih. Itu sih gila sih itu sih. Ini sangat menarik dan nantikan. Benar-benar sangat menarik dinantikan, karena seperti kita ketahui Trump itu juga gemar ya berinvestasi di negara-negara tujuannya yang dia suka gitu loh, terutama di Indonesia juga gitu loh. Nah, Trump sendiri kan punya, ya kalian tahu sendirilah, dia salah satu investor di salah satu saham juga, grupnya Thanos itu kan, dan sahamnya juga terbang 2 hari 2 malam itu setelah dia menang election gitu kan. Oke, jadi mungkin dari sisi infrastruktur sama konstruksi itu sih saham-sahamnya sih. Saham baja apa ya, saham semen apa ya, mungkin kalian boleh lihat itu. Oke, jadi balik lagi, ini disclaimer on ya, bukan aja akan menjual untuk membeli suatu saham, untung rugi kalian tanggung sendiri. Oke, jadi ini insight dari gue pingin sharing buat kalian. Oke, jadi gue tuh udah kumpulin datanya, jadi gue tinggal share ke kalian. Nah, next apa? Industri keuangan. Industri keuangan ini bisa, karena kenapa? Kebijakan pro bisnisnya si Trump untuk memangkas pajak sama regulasinya lebih dan buat regulasinya lebih longgar gitu loh. Ini sih bisa bikin optimisme di pasar global, kita ngomong. Udah pasti. Dan kalau kita ngomong lagi ya, ini bisa berimbas positif ke pasar saham kita di Indonesia. Kenapa? Karena nanti kan banyak tuh aktivitas pasar saham kita tuh nanti banyak lah, harus investasi asing itu nanti banyak itu. Berarti saham-saham banyak, beberapa saham-saham nanti dari perbankan itu bisa terbang ya, mungkin labanya tambah gede gitu loh, dan sebagainya. Mungkin karena depositonya atau gironya dari luar negeri ke sini ya kan, investasi asing ke sini, terutama dari AS. Keuangan ini bakal sangat berdampak sih. Jadi mungkin ekonomi kita bisa juga naik gitu kan. Makanya gue bilang ini bisa berkaitan dengan devisa negara kita juga nantinya gitu loh. Nah, nanti mungkin suku bunga kita bisa kita tahan. Nah, ketika suku bunga ditahan, otomatis nanti kan properti bisa manggung juga itu. Kenapa? Karena nanti cicilan bunganya kan nggak naik, jadi stuck gitu loh. Jadi ini bisa berdampak sangat positif, oke, buat negara kita juga. Jadi dari sisi keuangan itu udah pasti sangat berdampak. Saham-sahamnya apa aja kan banyak keuangan gitu tuh. Nah, keuangan tuh bukan saja perbankan ya guys ya. Jadi keuangan tuh bisa banyak, bisa saja leasing, bisa saja ya insurance juga bisa gitu loh. Jadi lini-lini di sana itu mesti kalian pantau juga. Bank udah pasti Big Four, BCA, Mandiri, BNI sama BRI. Itu saham-saham yang bisa kita pantau ya, karena Big Four ini sangat banyak arus investasi asingnya di dalam, terutama di pasar modalnya itu banyak banget itu. Jadi itu sangat berpengaruh karena pasar global bakal memantau bursa saham kita. Jadi itu sangat bagus untuk meningkatkan devisa negara kita juga. Oke guys, jadi ini bener-bener cerah banget sih sebenarnya sih. Jadi dampak-dampaknya itu lebih baik positif ya ke kita juga gitu. Apalagi kita juga baru di bawah kepemimpinan baru, otomatis bakal banyak katalis positif pastinya. Oke,
Next, kita bakal apa? Teknologi. Teknologi ya. Gua lihat nih, memang Trump itu bukan orang-orang yang lebih teknologi sih. Teknologi mungkin dia ini bakal mungkin ngegenjot. Kayak contoh nih, teknologi dalam arti gini ya, produk-produk teknologi ya seperti handphone mungkin. Handphone, terus banyak lah ya. Atau perangkat-perangkat elektronik lainnya. Nah, ini menarik. Teknologi dan semikonduktor yang gue maksud di sini adalah sekarang kan kita mungkin arahnya lagi mau ke green energy ya. Gue malah merasa teknologi yang kita butuhkan itu untuk bagian sana sih, kok gue lihat sih gitu loh. Terus handphone juga kita banyaknya pakai Apple. Ya kan, memang meskipun sekarang di pasar kita sekarang sudah mulai banyak HP-HP dari Cina juga ya, Huawei lah, Oppo lah, banyak sebagainya gitu loh. Nah, teknologi gimana? Apa dampak ke kita? Gini, kita tuh sekarang negara lagi banyak data center. Sebenarnya teknologi yang gue lebih fokuskan tuh data center sih, kok gue bilang sih. Jadi investasi asing ke kita itu bisa melalui data center. Jadi mereka tuh bisa menitipkan data-datanya untuk mungkin disimpan di sini. Gitu loh, apalagi e-commerce kan banyak. Di luar negeri tuh banyak banget. Ada Amazon, di AS kan banyak tuh, ada Amazon, terus mungkin data-data Facebook dan sebagainya kan banyak itu dari AS semua itu kan, perusahaan-perusahaannya. Pokoknya perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan AS. Nah, kalau misalnya bener-bener Trump ini bakal menggenjot banget investasi di Indonesia, ya dampak ke kita itu bakal positif banget sih dari segala sektor sih. Masalahnya, teknologi ini, ya kok di Indonesia, yang sudah itu rata-rata mahal semua guys. Yang murah pun paling itu nggak berkaitan semua sih. Yang murah juga ada, cuman bukan yang gimana-gimana juga. Nah, data center ini menarik. Dan aku jadi ada satu hint sih. Data center, kalau nggak salah dari grupnya Thanos, dia bakal ada satu perusahaan yang kemungkinan besar berdasarkan data dan laporan keuangan dan juga kemarin yang masalah annual reportnya maupun public expose-nya ya, maupun itunya juga. Ada satu emiten yang bakal di-switch menjadi data center. Dan emitennya ini bakal ditaruh di Lake Lido City. Sama apa itu ya? Ini menarik sih sebenarnya sih, kok gue bilang sih. Ini menarik banget. Apa itu? Dan ini bukan coincidence. Dan Trump juga investasi di sana juga. So what is this? Apa sih hubungannya? Ini makin menarik. Jadi gue bilang sama kalian ya, teknologi itu gue masih ambil data center. Data center tuh bisnis bagus. Maka kenapa DCI itu salah satu perusahaan yang bagus. Lihat dari performanya tiap tahun semenjak di IPO, naik terus labanya. Bagus banget itu. Meskipun gue nggak gitu ngerti soal bisnis teknologi ya, tapi kalau untuk data center itu kan mungkin yang kita tahu tuh gampangnya apa? Tempat penyimpanan data perusahaan gitu loh. Nah ya udah gitu. Setidaknya bisnisnya itu lebih gampang kita tahu lah. Oh, bisnisnya ini nih, data center dan penyusutannya apa? Ya paling bangunan. Kan mereka butuh bangunan. Data centernya apa? Yaitu gede-gede, mesinnya gede-gede. Terus apa? Maintenance-nya mahal. Cuman bayarannya, kontraknya kan gede. Bayaran pakai apa? Tergantung negaranya. Kalau banyak dari US, ya US mah. Gila loh guys, gitu loh. Jadi teknologi. Balik lagi yang kayak gue bilang tadi. Saham apa ya dari grup Thanos yang mau jadi data center ya? Kalian cari tahu sendiri, gue nggak bakal kasih tahu. Oke, jadi manufaktur komponen apakah bakal berpengaruh? Enggak sih, kok gue bilang. Nggak gitu ada pengaruh. Gue lebih ke sana sih, ke data center sih, kok gue bilang sih. Gue lebih ke sana, teknologi. Kalau kalian bilang metaverse dan sebagainya, itu mah Elon Musk ya. Kalau Elon Musk yang jadi presiden ya mungkin. Saham-saham teknologi manggung semua itu pasti. Cuma ini enggak. Trump itu kan orang lebih konvensional kita ngomong dia. Dia itu bukan gila teknologi sampai gimana, enggak. Dia lebih konvensional. Karena dia memang pebisnis gitu loh. Dia memang pure pebisnis. Oke? Jadi mungkin insight gue sampai di situ saja ya. Jadi ada 5 ya. Energi, udah pasti sektor energi, agriculture ya, pertanian, komoditas pertanian gitu semua, terus konstruksi, oke, terus teknologi, dan terus keuangan, sektor keuangan. Jadi 5 sektor ini mungkin bisa kalian pertimbangkan, kalian coba cek saham-saham mana saja ada relate ya, dan mungkin ada
kemungkinan besar potensinya bisa bisa profitnya gede ya, atau mungkin ada katalis-katalis positif ketika nanti beliau menjabat. Oke guys, jadi di sini saja mungkin insight dari gua ya. Jadi semoga ini bermanfaat ya. Oke guys, jadi ya kembali lagi disclaimer on, ini bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham. Untung rugi kalian tanggung sendiri. Oke, gue cuman sharing buat kalian ya. Oke, seperti biasa kalian juga boleh tanya-tanya gue soal program. Kalau kalian mau join ke grup Telegram gue ya, kalian boleh langsung DM gue di sini aja ya, ke program gue ini, oke? Atau nanti kalian boleh langsung DM gue lewat WA aja, oke? Sip, ntar gue ajarin ya. So, see you on the next video guys, bye bye.